Mau ambil proyek banyak sekaligus, bisa banget loh kamu lakuin kalau tahu langkah-langkahnya. Halo Sobat Pembangun, kabar baik di sana ya, semoga sehat selalu. Pasti Sobat Pembangun ingin meraih kesuksesan dalam bisnis ini, tapi untuk mencapainya diperlukan perencanaan yang matang, manajemen yang efisien, dan dedikasi yang kuat. Bersama-sama kita akan menjelajahi cara untuk mengoptimalkan proyek-proyek yang akan membantu kamu untuk berkembang. Tapi perlu diingat ya, langkah-langkah ini tidak selalu mudah dan ada banyak tantangan. Salah langkah bisa mengakibatkan beberapa kerugian. Jadi tetap di video ini karena langkah yang terakhir penting banget buat kamu lakuin. Dan jangan lupa subscribe channel YouTube Cahaya Buana. Langkah pertama yang harus dilakukan adalah pilih proyek dengan hati-hati. Penting untuk mempertimbangkan proyek seperti apa yang akan kamu ambil. Pastikan jenis dan skala proyek tersebut dengan cermat. Terima proyek yang sesuai dengan kapabilitas dan keahlianmu secara pribadi maupun tim. Pemilihan proyek yang tepat akan membantu kamu untuk menjaga reputasimu di industri konstruksi ini. Sebagai contoh nih, saat Pak Budi yang tanpa pengalaman menerima dengan asal proyek membangun kamar mandi di sebuah restoran, dia hanya mengerjakan ala kadarnya tanpa memperhitungkannya. Ternyata hasilnya sangat buruk sehingga membuat si pemilik restoran kecewa dan membuat reputasinya di dunia konstruksi ini jadi jelek. Langkah yang kedua adalah rencanakan proyek dengan teliti. Saat kamu menerima proyek baru, pastikan kamu merencanakannya dengan matang, seperti merencanakan penjadwalan proses pembangunan dan orang-orang yang akan bekerja pada proyek tersebut. Jangan sampai jadwal antar proyek tertabrak sehingga menyebabkan proses pembangunannya jadi berantakan. Contohnya adalah Pak Budi langsung saja mengambil proyek yang ditawarkan, sedangkan masih ada proyek yang belum selesai. Ketika dilakukan, ternyata jadwal antar proyek tersebut tertabrak dan membuat proses beberapa proyek jadi berantakan. Masuk ke langkah yang ketiga, yaitu memiliki tim atau seseorang yang dapat dipercaya. Tim ini bisa kamu anggap seseorang yang dapat kamu percayai sepenuhnya. Bila kamu memilikinya, maka akan menghasilkan proyek yang berkualitas tinggi dan proyek dapat terlaksana dengan sinergi, tepat waktu, serta efisien. Langkah yang keempat adalah kelola segala administrasi dengan baik. Penting untuk kamu mengelola segala proses administrasimu dengan baik. Ini mencakup pengelolaan dokumen, keuangan, sumber daya manusia, dan proses operasional secara efisien. Dengan administrasi yang baik dapat menghindari hambatan operasional, mengurangi resiko, meningkatkan produktivitas, dan pengelolaan anggaran dengan baik. Ini juga menciptakan dasar yang kuat untuk pertumbuhan dan perkembangan jangka panjang, serta meningkatkan citra kepercayaan kepada klien. Sebagai contoh, Pak Budi yang mencatat segala hal yang berhubungan dengan proyeknya. Ketika diminta bukti-bukti atau dokumen lainnya, dia langsung siap untuk memberikannya tanpa perlu embel-embel atau alasan lainnya. Karena hal itu, kepercayaan klien kepada Pak Budi menjadi meningkat. Masuk ke langkah yang kelima, jaga komunikasi yang baik dengan klien. Berkomunikasi dengan klien juga merupakan hal yang penting untuk dilakukan. Segala hal yang berhubungan dengan proyek harus kamu sampaikan kepada klien. Bila terjadi perubahan atau masalah, segera diskusikan dengan klien untuk mencari solusi bersama. Hal ini bisa membuat kepercayaan klienmu meningkat dan merasa senang karena telah mempercayakan proyeknya kepadamu sebagai penanggung jawabnya. Sebagai contoh, Pak Budi selalu melaporkan kepada kliennya mengenai update terbaru proses proyeknya. Dan ketika klien menelpon untuk menanyakan sesuatu mengenai proyek, Pak Budi langsung menjawabnya dengan jujur. Hal ini membuat klien merasa senang karena mempercayakan proyeknya kepada Pak Budi. Masuk ke langkah yang terakhir adalah evaluasi. Setelah proyekmu sudah selesai, tinjau kembali secara teratur hasil kinerjamu secara pribadi dan kinerja timmu. Identifikasi hal-hal yang dapat dijadikan pelajaran untuk meningkatkan kualitas pekerjaanmu di masa depan. Dari penjelasan tadi, ada 6 langkah yang harus kamu ikuti, yaitu memilih proyek dengan hati-hati, merencanakan proyek dengan teliti, memiliki tim atau seseorang yang dapat dipercaya, mengelola administrasi dengan baik, menjaga komunikasi yang baik dengan klien, serta evaluasi proses. Keenam langkah tersebut saling terhubung dengan kemampuan diri, kemampuan tim, berhubungan dengan klien, dan evaluasi proses. Penting sekali setiap poinnya untuk dilakukan dengan baik dan penuh tanggung jawab. Semua hal tersebut tidak akan langsung membuatmu bisa menghandle banyak proyek sekaligus. Tapi bila kamu melakukannya dengan baik dan penuh tanggung jawab, kelak nanti akan sangat mudah untuk kamu lakukan.
Terima kasih ya udah nonton. Semoga videonya bermanfaat buat kamu. Sampai jumpa di video selanjutnya.